Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya di rumah. Jumpa lagi di acara Bincang Redaksi di Studio 52 Tribun Jogja bersama saya Sigit Widya. Kali ini kita mau ngobrolin soal energi terbarukan. Tentu ada hubungannya dengan lingkungan dan penggunaan bahan bakar dan lain sebagainya gitu. Sudah bersama saya ada Profesor Insinyur Arif Budiman, Kepala Program Studi Magister Teknik Sistem Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Sugeng Rawuh Pak Arif, matur sembah nuwun. Sebelum kita memulai obrolan terkait energi terbarukan, jangan lupa untuk selalu mengikuti berita terkini di tribunjogja.com. Juga ada di edisi cetak di koran Tribun Jogja. Juga di visual, di video berita-berita terkini dari seluruh dunia, lokal maupun nasional di akun YouTube Tribun Jogja Official. Baik Pak Arif Budiman, ini kita ngomongin energi terbarukan Pak. Ini kan tentu juga Tribuners di rumah, teman-teman di rumah ini kan sebenarnya apa sih Pak energi terbarukan itu gitu kan, masih banyak. Terus kemudian di soal ini kan ada yang namanya bahan bakar fosil gitu ya Pak ya, kemudian cantolannya gitu ya Pak. Itu nanti kalau ditarik lagi juga ada hubungannya nggak Pak dengan pemanasan global gitu? Ada nggak Pak? Ada ya Pak. Ada. Nah sebelum itu energi terbarukan ini menopo Pak ini ya? Matur nuwun Pak Sigit. Jadi pertama tentunya ucapan terima kasih yang sudah dari kepada Tribun ini yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk ngobrol-ngobrol lah tentang energi terbarukan. Jadi sebenarnya energi terbarukan itu kan sumber energi yang bahan bakunya dari sumber yang terbarukan. Karena kan selama ini itu sumber energi kita itu kan lebih banyak dari yang tidak terbarukan. Contohnya minyak, gas, batu bara itu kan tidak terbarukan. Karena ketersediaannya dia turun terus nih. Nah, terbarukan itu yang ketersediaannya dia selalu ada gitu. Contoh misalnya biomasa, energi surya gitu ya, kemudian bahan bakar nabati. Bahkan sekarang itu kan ada bisa juga dari sampah. Sampah itu juga bisa dibuat energi terbarukan. Jadi memang harapannya ke depan ini energi terbarukan ini yang mulai pelan-pelan menggeser kebutuhan energi yang tidak terbarukan nanti akan diganti menjadi energi terbarukan. Gitu. Itu kalau sampai saat ini bisa Pak menggantikan apa istilahnya kalau kayak minyak dan sebagainya itu tadi istilahnya apa? Bahan bakar fosil bukan? Bahan fosil betul. Bisa nggak Pak menggantikan minyak, itu? Gas dan batu bara. Ya. Energi terbarukan itu sudah bisa mereplace itu. Sudah bisa. Jadi gini, pemerintah itu sebenarnya kan sudah punya roadmap bauran energi lah istilahnya. Jadi bahkan bauran energi itu di tahun 2025 itu diharapkan sudah 23%. Jadi yang dulu sekitar 90% itu energi fosil, minyak, gas, batu bara, lah itu mulai dibuat roadmap. Bahkan nanti tahun 2025 rencana tahun depan itu roadmapnya itu harus sudah 23%. Terus jalan lagi nanti tahun 2050 itu harus energi terbarukan itu 30%. Nah, gitu. Dalam waktu 25 tahun kemudian ya. Betul. Contoh sederhana begini, ini yang sudah teraplikasi itu kan kalau kita datang ke SPBU. Itu kan di sana ada biosolar. Nah, itu biosolar itu dulu 20 tahun yang lalu solar itu kan dia berbasis fosil. Fosil dan itu kalau kita bicara fosil itu kan potensi emisinya kan besar sekali. Terus yang berdampak ke pemanasan global tadi. Betul, efeknya nanti ke pemanasan global. Terus kemudian pemerintah punya program itu solar itu dicampur dengan biodiesel. Pada saat di awal program itu kan baru dicampur 5%. Ya kira-kira mungkin di akhir pemerintahnya Pak SBY itulah. 2014. Ya itu 5%. Terus di era selanjutnya berjalan terus dari 5%, 10%, 15%, 25%. Sekarang sudah sampai pada angka 35%.
itu adalah biodiesel. Yeah. Yang notabene ini adalah energi terbarukan. Sehingga sekarang 35% itu biodiesel dan solarnya yang dari fosil itu 65. Yeah. Otomatis kalau kita bicara solar 100% itu kan emisinya banyak. Yeah. Potensi gas rumah kaca kan besar sekali. Yeah. Dengan dicampur biodiesel setidaknya 35% potensinya berkurang. Betul, ya. Begitu. Dan mengurangi berarti istilahnya beginilah ya, energi terbarukan itu gampangnya energi ramah lingkungan. Betul. Lah kira-kira begitu ya, biar Tribuners semakin mudah untuk mengurangi polusi dan sebagainya, biar udara semakin sehat, kira-kira begitu Pak. Begitu. Pak Arief, kalau ngomongin tadi biodiesel ya, itu kan campuran antara biosolar, Mas. Biosolar ya. Itu antara solar dan biodiesel. Nah, itu sendiri campurannya apa aja, Pak? Kalau bahan-bahannya itu. Oh, jadi begini. Jadi tadi kan 65% solar. Ya. Yang biodieselnya 35%. Yeah. Untuk membuat biodieselnya ini biodiesel ini kan sebenarnya dibuat ya. Yeah. Membuat biodiesel itu pada prinsipnya dia berasal dari minyak. Ya, minyak yang pertama dibuat itu adalah minyak pangan. Jadi minyak pangan itu ya sekarang itu kan ada CPO, minyak goreng lah gitu. Crude palm oil lah. Nah, itu adalah berbasis minyak pangan. Tapi problemnya kalau bahan bakunya dari minyak pangan kan rebutan sama pangan. Nah, nanti untuk urusan pangan juga sini selesai, situ dia tarik ulur, geret-geretan gitu ya. Itu adalah kalau yang dari biodiesel generasi pertama. Kemudian maka dikembangkanlah biodiesel generasi kedua, yaitu biodiesel dari minyak non pangan. Apa itu, Pak? Non pangan misalnya minyak biji itu, minyak jarak gitu Kemudian nyamplung bisa. Bahkan minyak jelantah itu kan udah nggak kepake ya, itu juga bisa. Itu udah mulai dikembangkan itu. Tapi kemudian ini ada problem juga generasi kedua ini, bahwa terutama yang kayak nyamplung, minyak jarak itu ternyata walaupun dia bisa tumbuh di lahan tidur ya nggak pakai, tapi itu merusak hara tanah. Problem lain muncul. Juga. Sehingga dikembangkanlah biodiesel generasi yang ketiga, yaitu biodiesel dari mikroalga. Nopo itu Pak, biar Tribuners juga semakin tambah pengetahuan, biar makin penasaran gitu. Jadi mikroalga itu bahasa orang awam adalah lumut. Lumut gitu ya. Jadi kalau sebenarnya ada dua alga itu. Alga itu alga yang makroalga dan mikroalga. Jadi kalau kita datang ke sawah itu ya, kadang di empang itu kan ada tanaman hijau yang di air itu yang kayak logonya Skotlandia, tim sepak bola Skotlandia itu yang gini-gini itu ya. Betul. Itu makroalga. Itu yang makro. Tetapi yang ada yang kecil-kecil lagi itu ya. Ada yang lebih kecil lagi. Yang lumpuk jejer gerumbul-gerumbul gitu ya. Jadi enggak warnanya hijau, tapi kalau kita pegang ini enggak bisa diambil. Leres. Itu adalah yang mikroalga. Dan sekarang sudah mulai dikembangkan itu, dan kami yang ini para peneliti di Magister Returning System ini di METSI itu juga sedang mengembangkan itu. Jadi biodiesel generasi ketiga dengan mikroalga. Iya. Ininya mencukupi Pak nanti mikroalganya untuk kebutuhan sebanyak ini misalkan. Iya itu. Memang gini problemnya. Saya mau membandingkan dengan sekarang biodiesel yang dipakai untuk biosolar itu kan dari CPO dia. Ya. Jadi dari sawit lah, pohon sawit. Minyak mentah lah istilahnya. Ya, minyak mentah dari sawit itu ya. Sawit itu kalau kita nanam itu kan setidaknya 3-4 tahun ya. Dari mulai 4 tahun terus baru bisa dipanen gitu ya. Itu kan perlu waktu lama. Tapi kalau kita bicara mikroalga, itu dia panen dalam waktu seminggu sekali panen. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Sehingga ya memang butuh area yang luas. Tapi kalau kita bandingkan dengan area yang sama, misalnya dengan sawit itu ya, kalau kita dari sisi potensinya jauh lebih besar mikroalga. Karena dia lebih cepat panen. Gitu ya. Dan secara lokasi tidak spesifik. Sawit kan di daerah tertentu ya. Betul. Kalau mikroalga itu bisa di mana ada sawah ada mikroalga. Jadi dibuatlah misalnya kolam gitu bisa. Ya, itu sekarang yang sedang kami kembangkan bersama-sama mahasiswa di METSI lah. Ini kira-kira
gimana Pak proyeksi ke depan target untuk tadi yang pengembangan mikro alga oleh Mensi tadi, target kemungkinan bisa diimplementasikan kapan? Nah ini memang kami namanya penelitian itu kan jangkanya lama gitu ya. Jangkanya lama dan sepertinya sekarang memang masih dalam tahap prototipe lah begitu ya. Karena untuk massal itu kan perlu waktu lama gitu ya. Hanya memang kalau kita bicara waktu, jadi kita bicara mikroalga itu sebenarnya kita tidak hanya bicara energi terbarukan. Karena apa? Karena mikroalga itu kan juga sebenarnya dia bisa tumbuh di air limbah. Jadi dia bisa ngolah limbah, contoh misalnya limbah sawit ya, namanya pome, limbah cairan yang ada di sawit itu bisa dipakai untuk media pertumbuhan mikroalga. Sehingga mikroalga ini juga berfungsi untuk mengatasi lingkungan. Ya. Terus dipanen hasilnya untuk energi terbarukan bisa. Kemudian juga untuk skala misalnya mencari teknologi apa yang cocok untuk mengkonversi biomasa menjadi energi tadi itu dengan beberapa teknologi yang ada yang dipelajari lah di Mensi. Sehingga proyek mikroalga ini sebenarnya mencakup semua konsentrasi yang ada di Mensi. Ada energi terbarukan masuk, limbah masuk, kemudian industri juga. Jadi nanti kalau produknya sudah jadi dipasarkan dengan gaya pemasaran digital. Jadi 4 konsentrasi masuk di sana. Ikutin perkembangan zaman. Ya Pak, ini kan kita tadi ngomongin energi terbarukan di sektor apa istilahnya ya, bahan bakar untuk transportasi mesin lah istilahnya. Kalau yang di sektor lain apa Pak? Sektor lain listrik bisa juga. Listrik. Jadi contoh misalnya begini, kita bicara pabrik sawit ya, daerah sawit itu kan dia punya biomasa atau sisa yang namanya tandan kosong sawit. Jadi tandan kosong sawit. Jadi bahasa anunya itu ya kalau kelapa itu ya sabutnya itulah. Sabutnya. Gitu ya sabutnya itu kan banyak sekali itu. Jadi itu kemudian dilakukan proses namanya gasifikasi. Nanti akan jadi listrik itu. Itu yang canggih ya Pak. Iya. Canggihnya ilmu pengetahuan itu. Nah itulah fungsi perguruan tinggi kan gitu. Kita kan melakukan inovasi, penelitian dan nanti diaplikasikan di Tapi itu sudah masif Pak yang untuk listrik. Beberapa pabrik sawit sudah beberapa. Maka itu ya mengaplikasikan itu. Iya. Pak, kemudian saya mau pengen tahu Pak, nih Tribuners di rumah juga pengen tahu soal seberapa sih pengaruh kemudian apa saya menyebutnya kampanye energi atau implementasi atau pengaplikasian energi terbarukan ini kemudian ke dampak ke positif ke lingkungannya Pak. Sejauh ini Jadi memang banyak sekali sih sebenarnya manfaat kita energi terbarukan ya. Ya setidaknya energi terbarukan itu kan ramah lingkungan. Jadi gas rumah kaca mesti akan jadi berkurang. Jadi kalau kita bicara tadi misalnya biosolar itu kan mengurangi gas rumah kaca. Gitu. Kemudian juga kalau misalnya solar ya, saya konsentrasi ke biosolar tadi. Solar fosil itu misalnya dia lepas ke tanah, itu kan dia nanti nggak bisa terurai. Tapi kalau biodieselnya dia bisa langsung nanti terurai dengan air. Gitu. Iya. Karena sudah ada campurannya itu tadi. Betul, minyak mentah dan lain-lain itu. Itu jadi sehingga memang dari sisi lingkungan jelas-jelas Itu kalau yang biosolar tadi juga di kendaraan itu nggak ngeluarin asap kayak yang solar ya Pak? Atau tetap? Tapi tetap. Lebih kecil. Jadi yang keluar itu asap CO2 itu ya, karbon monoksida itu lebih kecil, sulfurnya juga lebih kecil gitu kandungannya. Pak, kemudian kita mau ngomongin soal ada istilah ini. Saya nggak tahu ini sama atau kemudian perkembangan dari energi terbarukan. Ada yang namanya energi baru terbarukan. Itu ada atau gimana itu Pak? Biar Tribuners nggak bingung gitu ya. Nggak bingung gitu. Langsung dengan pakarnya ini. Jadi memang yang namanya energi, kalau energi terbarukan tadi yang sudah kita sampaikan ya. Jadi memang dia berbahan terbarukan.
Tapi kalau energi baru itu bisa jadi bahannya belum tentu terbarukan. Jadi contoh misalnya batu bara. Batu bara itu kan bukan energi yang terbarukan, dia energi fosil loh. Ya, iya, fosil. Tetapi kalau ada teknologi baru yang berasal dari ini Ya. dan cenderung misalnya ramah lingkungan misalnya, Ya. itu yang kita sebut dengan energi baru. Hmm. Jadi energi baru itu tidak harus dari terbarukan, Ya. bisa dari tidak terbarukan. Dari fosil pun bisa. Ya. Ada kan itu. Nggih. Jadi itu istilah baru Itu dan ya terbarukan istilahnya macam-macam ya. Iya. Terus kemudian itu nanti boleh Pak saya sampai ke pemanasan global Pak. Nah, ini kan biar mengajak untuk kemudian membangun kesadaran juga Betul. teman-teman itu. Nggih. Paling sepele aja Pak. Ini kan kita problem sampah ya Pak. Betul. Sampah ini problem klasik kalau menurut saya. Betul. Karena sejak zaman dulu tuh sampah ada Pak. Tapi Betul. kok sampai sekarang problemnya nggak selesai-selesai, Nggak itu yang selesai. saya heran tuh. Nah kemudian kan muncul habit lama yang muncul sekarang karena kebingungan tempat penampungan sampah tidak bisa nampung, pemerintah juga masih kebingungan bakar sampah Pak. Iya. Ya kan? Iya. Ya itu kan ketika Bapak dan para pakar lain mencoba untuk mencari energi terbarukan yang ramah lingkungan dengan target 35%, 50% dan lain-lain. Nggih. Ternyata habit lama ini muncul lagi. Nggih. Muncul lagi. Nah, kalau ngomongin seperti itu Pak, itu sebenarnya kita ngomongin sampah kan bisa diolah jadi energi terbarukan. Betul. Nah, itu kalau yang sudah dilakukan apa Pak? Oh, nggih, matur nuwun. Nah, jadi ini gini nggih, memang kalau kita bicara sampah itu tadi never ending problem lah. Gitu. Sejak dulu itu juga nggak selesai gitu ya. Oke lah, saya coba ingin membagi problem sampah itu menjadi 3 ya. Pertama adalah di bagian hulunya. Ya. Hulu itu adalah sampah keluar dari rumah tangga sampai ke TPST gitu ya. Ya. Bagian tengah ini adalah TPST kemudian dipilah. Dipilah itu ya ada yang jadi plastik, kemudian ada yang jadi kertas, ada yang jadi bahan organik, anorganik gitu ya. Baru yang bagian akhir ini adalah konversi dari sini bahan organik ini menjadi energi. Nah, sekarang problem yang muncul itu kan sebenarnya problem yang ada di hulu sini ya. Di hulunya ini yang memang ya seperti yang kita alami sendiri itulah. Di rumah tangganya. Di rumah tangganya itu. Makanya memang kalau kita bicara hulu di sini memang ini banyak pihak yang harus dilibatkan. Masyarakat juga harus diberi edukasi. Setidaknya dipilah lah gitu. Dipilah di plastik sendiri, kemudian kertas sendiri, terus sampah yang dibuang itu adalah betul-betul sampah organik, sampah rumah tangga lah. Gitu. Nah, kalau sudah itu insya Allah nanti mudah-mudahan lah ya itu dari masyarakat. Kemudian pemerintah itu juga begitu memberikan edukasi juga gitu, memberikan edukasi kebijakan gitu ya. Perguruan tinggi itu juga sebaiknya juga memang ikut mendampingi masyarakat juga berkomunikasi dengan pemerintah. Gitu. Dan sekarang seperti ini sedang berjalan gitu. Sedang berjalan dan UGM itu sudah berkoordinir dengan beberapa perguruan tinggi di Jogja gitu ya, saling membagi tugas lah. Kamu mendampingi yang mana, kamu mendampingi siapa, kemudian siapa gitu sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini sudah ada hasilnya lah yang di bagian hulu ini. Kemudian yang di bagian tengah ini kan pemilahan. Nah, ini kan proses 3R ya. Misalnya yang cukup berhasil itu kan TPS 3R Panggung Harjo itu. Bantul ya. Bantul itu luar biasa. Yang lurahnya maju. Bupati. Wakil ya. Itu juga contoh keberhasilan yang luar biasa. Jadi bagaimana dia sampah diambil, kemudian dipilah dia, yang plastik sendiri dijual, kertas sendiri, yang organik sendiri menjadi RDF. Nah ini yang kedua. Yang ketiga ini sebenarnya yang waste to energy, sampah menjadi energi itu memang nah ini kan modal besar lah ibaratnya gitu ya. Jadi butuh teknologi kan? Butuh teknologi itu, butuh teknologi. Dari sini ini energi bisa dari sampah itu sebenarnya alternatif pertama itu kan bisa jadi RDF lah saya katakan. RDF itu sekarang yang di Bantul itu ada ya. Di Bantul sudah mulai ada, Sleman juga. Jadi RDF itu hanya sekedar dipilah kemudian diambil yang organik lah gitu. Organik diambil supaya mungkin organik, nggak ada campuran yang anorganik, nggak ada campuran botol, nggak ada kecampuran baterai gitu ya. Ini yang sudah berjalan itu, dan itu
bagusnya itu kan ada perusahaan di Cilacap itu ya, PT Solusi Keuangan Indonesia, yang dia kerjasama masif dengan pemda-pemda untuk itu yang sepertinya itu potensi yang sekarang udah berjalan. Problemnya adalah kadar air kadang itu. Karena kadar air dari RDF tadi refuse itu tinggi. Sana nggak mau nampung. Ya karena bau gitu ya. Nah, itu. Terus bisa jadi juga jadi biogas. Jadi limbah sampah itu jadi biogas. Contoh yang sederhana ini di Pasar Gamping ini sudah ada ini. Jadi instalasi biogas dari limbah buah. Jadi buah yang bisa sudah sortiran. Nah, itu disortir itu, sortiran itu dipakai untuk membuat biogas. Biogas itu kan untuk masak-masak bisa, juga, untuk masak gas bisa. Jadi gasnya untuk nanti masuk langsung aja ke kompor gas itu. Tapi itu aman ya Pak ya dari aman, gitu. Tidak masalah. Kan saya dulu pernah, kalau saya lupa Pak berapa tahun lalu lah. Jadi energi itu dari Nyon Sewu Pak, dari kotoran hewan Pak. Betul. Terus warga pada masak. Itu kalau kayak gitu gimana Pak? Ya nggak apa-apa toh. Itu kan sudah melalui proses ya. Ya, jadi, salah satu upaya biogas itu kan sebenarnya bisa dibuat dari tadi sampah organik tadi. Yang paling gampang itu ya dari kotoran sapi lah. Kotoran sapi itu ya. Memang kalau kita buat biogas dari kotoran sapinya bau memang. Iya. Ya, tetapi kalau sudah jadi gas nggak apa-apa. Aman itu Pak. Aman, nggak masalah. Cuman masyarakat kita kadang, kadang kan kalau misalnya yang paling nggak mudah itu kan kita masak dengan kompor gas tapi dari kotoran sapi. Pada saat kita makan yang dimasak, bayangkan kotoran sapinya. Itu kadang ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak masalah itu. Daripada ini tidak diolah menjadi biogas dan lain-lain seperti fosil yang tidak dicampur dengan energi terbarukan, kemudian malah menimbulkan lingkungan kita semakin ini kan. Betul. Makan enak, lingkungannya harus saya juga. Karena kan itu nanti misalnya kotoran sapi dibiarkan kan muncul gas metana misalnya. Nah, itu kan efeknya lagi ke gas rumah kaca juga. Baik Pak. Ini kan masih ngomongin sampah Pak. Pengelolaan sampah yang menghasilkan energi terbarukan itu tentu tujuannya adalah pembangunan yang bermanfaat lah kira-kira begitu Pak. Kondisi pemerintah, masyarakat dan pihak kampus gitu Pak, terutama Bapak ini dan Metsi ya Pak ya. Dan kemudian juga berkontribusi terus untuk ikut turut membangun. Nah ini kalau saya mau ngomongin Metsi ini Pak, ini lagi ngapain Pak untuk urusan sampah juga ada nggak Pak? Jadi memang dimensi itu kan ada 4 konsentrasi ya. Energi baru terbarukan, kemudian lingkungan, kemudian industri, teknik sistem industri, dan teknik sistem pemasaran digital. Jadi memang dosen-dosen di Metsi itu kan hampir semuanya punya namanya riset group itu, riset group itu ya. Jadi ini juga ada salah satu riset group yang memang dia konsentrasi ngolah sampah ini menjadi energi, tetapi ya tadi untuk misalnya dibuat biogas misalnya atau dipirulisis. Jadi bisa juga sampah itu dipirulisis itu hanya reaktor gini masuk sampah. Tapi mestinya dipilah dulu sampah dipilah. Seperti tadi yang Bapak jelaskan tadi yang organiknya masuk ke sini, terus dilakukan pirulisis, dipanasi, nanti akan jadi cairan. Ada gas, ada padatan gitu. Cairannya ini sebenarnya bisa dipakai untuk bahan bakar diesel lah gitu ya. Nah, ini. Setelah melalui proses grading namanya. Nah itu ada dosen yang bahan bakar diesel untuk kendaraan. Bisa, Pak kalau kayak gitu Pak tadi biosolar, terus ini tadi itu kalau secara kita ngomongin konsumsi Pak, kendaraan kan butuh konsumsi kan. Sekilo 1 liter buat berapa kilo istilahnya gitu. Itu kalau secara hemat lebih hemat yang energi fosil atau energi terbarukan? Nah, jadi kalau kita bicara sampah itu kita harus melihat jangan melulu urusan ekonomi, urusan duit gitu ya. Tetapi ada faktor lain bahwa menyelesaikan problem sampah. Jadi problem lingkungan ini juga harus dihargai gitu ya. Jadi kalau kita bicara betul-betul yang jadi uang itu memang kadang
belum bisa lah Iya, gitu ya, belum bisa. Sehingga kita dapat keuntungan timbulan sampah yang di mana-mana itu bisa teratasi lah. Iya, Kira itu. jadi ora hitungan gimana. Nah, jadi hitungannya jangan hitungan rupiah, jadi rupiah nggak jadi nanti gitu. Itu ya. Pak, itu kalau dari sisi itu, dari sisi mesin kendaraan aman Pak. Iya, kalau dari Aman sisi aman. Aman ya? Artinya setelah melalui proses yang Ya. upgrading macam-macam Iya, tadi iya, ya, iya. itu aman. Hmm. Termasuk juga misalnya sampah yang kemarin kan ramai itu sampah di pirolisis kan juga akan jadi bahan bakar cair juga. Gitu. Itu sebenarnya prinsipnya itu kan plastik itu kan juga dari hidrokarbon ya. Yeah. Terus dipanasi akan menjadi hidrokarbon lagi gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu ya. Yeah. Hanya memang kalau kita bicara sisi ekonomi memang tadi kebanyakan masih belum lah kalau kita. Tapi kan ada keuntungan lain mengatasi sampah tadi itu. Prof. Saya mau ngomongin Metsi lagi nih, penasaran nih sama Metsi ini, Prof. Itu kan lokasinya sudah di Sana Sarjito ya? Ada di itu kan Tribuners yang misalkan kepo-kepo, kemudian ini lokasinya ada di sebelah utara lah ya. Utara Sarjito gitu. Metsi ini kan dengar-dengar masuk top bahasa Inggrisnya apa sih? Top 5,000 gitu lah. Apa sih? Top 5,000 scientist 2002 gitu. Jenengan gitu Pak, bukan Metsinya, jenengan itu top 5.000 ilmuwan lah, saintis itu kan ilmuwan itu di ranking cukup tinggi. Betul. Dia masuk 1.000 di angka 764 kira-kira gitu ya Pak. Indonesia dan kalau di UGM itu urutan 56 ya dari 343 ini Pak. Saya mau ngomongin sebelum ke matching jenengan dulu ini Pak. Sepak terjang jenengan ini apa aja ya? Kalau Tribuners penasaran kan tadi sudah jelasin gini-gini ini Prof Arif ini sopo toh? Ya mungkin sudah banyak yang tahu tapi bagi Tribuners di rumah yang Jadi saya itu sebenarnya teknik kimia S1, S2 dengan teknik kimia, kemudian S3 dulu di Tokyo Institute of Technology, tapi sekarang sekolahnya sudah merger, namanya ganti Institute Science of Tokyo gitu. Jadi itu sudah berganti nama sehingga kalau pinter bahasa Jepang ya? Bahasa Jepang bisa, tapi ya bahasa Jepang Tarsan aja lah gitu ya. Kemudian tahun saya jadi guru besar di usia 50 tahun, jadi tahun 2010 itu. Nah, pengertian guru besar itu profesor doktor ya Pak ya? Profesornya. Ya, profesor. Kalau dokter ya waktu kan sudah melewati. Ya. Profesor itu guru besar, nanti Tribuners di rumah biar guru besar itu apa sih? Gitu. Sudah berlabel profesor. Di umur 50 tahun. Itu jadi selama ini kan saya itu begini, saya selalu berpikir bahwa sebagai seorang dosen, seorang guru besar, tugas utamanya itu adalah melakukan penelitian, membuat inovasi. Ya. Dan untuk membuat inovasi itu saya bekerja sama, artinya dengan mahasiswa yang saya punya, itu melakukan inovasi gitu. Nah, selama ini ya itu inovasi yang kami lakukan itu ya energi terbarukan terutama. Dan alhamdulillah memang kebetulan di riset group kami ini, kami kan punya riset group itu kan ada tiga lah anggotanya gitu yang saling mensupport. Terus di 3 itu yang ring 1, ring 2-nya banyak sekali gitu yang mitra-mitra kerjasama. Itu sehingga dari situ saya terus ya pertama setidaknya minter ke mahasiswa lah banyak mahasiswa S1, S2 yang lulus gitu ya. Nah, itu sehingga terus dan hampir semua mahasiswa itu kami itu kan bekerjanya punya satu target itu ya. Contoh misalnya sekarang target kami adalah mengembangkan energi terbarukan dari mikroalga. Jadi ini menjadi topik mahasiswa S3. Ada 3 mahasiswa S3 misalnya. Terus di bawah mahasiswa S3 ini ada mahasiswa S2. Ada mahasiswa di bawah mahasiswa S2 ada mahasiswa S1 banyak sekali. Sehingga nanti kita ibaratnya bekerja bersama-sama nanti menghasilkan sesuatu. Dan parameter yang jelas nek dosen itu jumlah paper lah gitu ya. Makanya tadi ada yang saintis apa itu kan itu jumlah paper gitu ya. Dan alhamdulillah di kemarin itu kan di Indonesia sendiri itu ada namanya Sinta. Sinta itu untuk yang
memberi nilai terhadap hasil karya dosen-dosen ini ya. Iya. Bukunya, papernya gitu. Sinta itu di UGM itu saya masuk ukuran 9 lah di UGM. Ya tidak nomor 1 tapi ya alhamdulillah lah. Nomor 9 dan dosen UGM ada 3.457. Nah, jadi urusan 9 jadi tapi semua itu sebenarnya adalah saya punya pohon penelitian gitu ya. Sudah punya jelas roadmap-nya yang mau saya capai apa, kemudian mahasiswanya nanti tinggal ada mahasiswa datang ke saya, mau saya bimbing, oke, masuk ya dengan saya, kamu garap yang ini. Ada lagi mahasiswa datang ke saya, udah kamu garap yang ini. Nah, gitu. Sehingga itu masuk, terus sehingga proses itu berjalan, sehingga paper dari sisi paper saya itu produktivitasnya tiap tahun rata-rata ya sekitar 15 sampai 20 paper. Wah, marem ya Pak. Iya, tetapi ya karena kerja bareng-bareng lah nek saya sendiri mungkin satu paper juga nggak jadi itu. Pak sering dilibatkan Pak di pemerintahan pusat Pak, ini kan Pak. Beberapa ide-ide pikiran gagasan Bapak. Ya, jadi dalam arti begini, kami itu juga yang terakhir ya, karena beberapa terakhir itu kan kami juga saya menjadi koordinator tim di Pusat Studi Energi. Nah, itu adalah melakukan roadmap kajian jet fuel gitu ya, bioaftur gitu ya. Bioaftur itu jet fuel itu bahan bakar pesawat ya? Pesawat. Selama kerennya aftur lah selama ini. Bioaftur gitu. Jadi kerennya kan bioaftur. Selama ini itu kan bioaftur kan sama, jadi dari fosil gitu ya. Iya. Lah itu mau sekarang ada energi terbarukan juga masuk di sana. Dan ini kerja banyak pihak lah ya, itu ada tim dari ITB juga, dia mengerjakan apa gitu, kemudian ada dari Kementerian SDM mengerjakan apa, kemudian Kemenko Marifat mengerjakan apa, dan saya sendiri mengkoordinir di tim dari UGM itu membuat roadmap gitu ya, bagaimana membuat. Ini selama ini memang belum ya Pak ya, khusus aftur ya, baru ini digodok ini sekarang. Digodok ini sekarang. Dan sekarang baru dimulai walaupun baru 2,4% ya, disebut dengan J24. Jadi walaupun baru sedikit tapi harus dimulai gitu. Ya, betul. Harus dimulai gitu ya. Ini terus apa Pak komponen dari bioaftur? Jadi sebenarnya ada beberapa teknologi yang dibuat, tetapi intinya adalah bahan bakunya tadi sama dengan biodiesel tadi loh. Jadi ini campurannya apa berarti kira-kira? Bioaftur ya nanti bioaftur ya memang betul bioaftur dasarnya dari solar. Kemudian ada yang 2,4% tadi yang bioaftur itu. Itu dari apa Pak bioafturnya Pak? Itu bahan bakunya selama ini yang kemarin untuk uji coba itu masih dari CPO. Dari minyak mentah tetap sawit, ya. Tapi kan kami membuat roadmap kira-kira nanti apa, jangan hanya jaga CPO karena nanti rebutan dengan pangan lagi gitu. Jadi ada roadmap, setelah itu kan alternatif lain itu nanti akan dibuat dari jelantah. Kemudian ada alternatif lain itu dibuat dari di daerah Sulawesi itu kan ada kopra. Kopra itu yang out of spec lah ya, di luar spec itu kan banyak itu. Nah itu kan bisa dibuat minyak. Nah nanti ini yang dipakai untuk tadi bioaftur itu. Targetnya kapan Pak? Ya. Ini beres nih Pak. Terus tahapannya 2,4%. Iya, ada pentahapan. Selanjutnya berapa persen, Pak? Jadi selanjutnya nanti mungkin setelah ini menjadi 5% gitu ya, 5-10 tahun lagi. Pelan-pelan memang. Pelan-pelan. Karena kan tapi itu nggak bisa 100% Pak. Bapak meyakini secara bisa teoritis bisa. Tapi 100 kan tahun lebih. Iya, tapi kan pelan-pelan. Karena kan uji coba misalnya ini nek misalnya uji coba biodiesel gitu ya. Misalnya uji coba saat melihat cuma di darat ya Pak. Di darat minggir saya nggak apa-apa gitu. Ini di atas. Pesawat kan rewa, makanya setik ini sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Itu yang terakhir kami lakukan untuk kerjasama itu ya, pengembangan bioaftur nanti. Prof, menurut Prof Arief, isu-isu apa sebenarnya yang dialami negara ini dan mungkin negara ini juga butuh pesan dari Prof Arief, pemirsa juga yang ada di rumah untuk mempersiapkan diri, itulah istilahnya. Iya, betul. Jadi di masa ketika kita sedang berada di era seperti ini. Jadi pertama tadi ya, pemanasan global tadi ya, climate change itu ya. Itu memang isu-isu yang sampai sekarang harus dihadapi bareng-bareng. Tidak hanya Indonesia sebenarnya. Seluruh dunia bicara itu. Seluruh dunia mengantisipasi itu. Sehingga ada yang namanya net zero emisi. Semua sependapat bahwa kita akan menuju ke net zero emisi itu pada tahun 2060. Nol emisi. Nol emisi di tahun 2060.
Sehingga ini kita harus mau tidak mau harus menyambut era itu ya. Pemerintah sudah banyak program itu di era disebut dengan transisi energi tahun 2060 itu. Mulai dari tadi mau menggenjot energi terbarukan tadi, kemudian PLTU batu bara, mulai juga di pensiun dini lah sedikit demi sedikit di pensiun. Kemudian penggunaan kendaraan listrik mulai di-push juga gitu ya. Dan mulai masif sekarang ya orang pakai kendaraan listrik. Betul. Nah itu sehingga tentunya kita sebagai masyarakat ya harus siap-siap berpartisipasi lah di masa transisi energi itu. Mendukung lah setidaknya program pemerintah harus didukung. Kemudian masyarakat juga kalau bisa mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan lah gitu ya. Contoh sederhana di rumah itu ya pakailah listrik yang LED itu kan hemat energi. Kemudian AC juga ada yang AC hemat energi gitu ya. Itu yang juga apa istilahnya? Ada itu. Purifier atau apa itu ya. Itu kan juga begitu ya. Terus alternatif lain adalah mengubah gaya hidup. Itu paling penting ya. Paling penting. Nah, jadi misalnya jangan beli air minum kemasan yang di botol itu. Bawalah tumbler dari rumah gitu lah. Itu kan itu salah satu sederhana tetapi kan itu punya dampak yang luas gitu. Prof ini biar Tribuners tahu, Prof maaf saya agak memotong pembicaraan. Sebenarnya sengeri apa dampak pemanasan global gitu, kerusakan lingkungan kita khususnya di Indonesia gitu. Biar teman-teman kesadarannya terbangun nih. Iya. Jadi begini, kalau kita masalah global dulu ya, pemanasan global itu kan kutub utara kan sudah mulai meleleh gitu ya. Bahkan Jepang yang di Gunung Fuji yang terkenal itu biasanya pada musim dingin dia selalu bersalju, sudah mulai tidak ada kemarin. Serem ya. Serem sekali itu. Dan Indonesia itu kan kita lihat saja sekarang lah panas. Hujan panas. Itu sebenarnya kan juga efek-efek dari pemanasan global tadi ya. Dan ya mau tidak mau kita harus menghadapi dan kita harus mensukseskan tadi. Kalau ingin lebih nyaman lah gitu ya. Kita bisa lebih lama hidup di dunia ini ya kan gitu. Bahkan yang lebih ngiri lagi kan begini, itu kan disinyalir bahwa di kutub itu kan di sana kan ada virus-virus bakteri di sana yang sebenarnya karena berada di daerah dingin dia itu sebenarnya mati tapi dalam tanda petik. Begitu dia meleleh, dia kan bisa hidup nanti. Tidur lah istilahnya dia. Nah, sekarang dia tidur ya. Nah, membangunkan virus tidur. Itulah itu. Ada yang cerita seperti itu katanya. Itu bisa terjadi pandemi seperti kemarin lagi itu ya kayak gitulah. Jadi memang kita harus betul-betul sadar itu ya kita sudah. Apalagi kita juga di negara tropis ya. Sekarang hujan aja panasnya luar biasa padahal hujan. Ya semengeri itu. Prof. Apalagi Prof. Isu-isu apa Prof yang mau disampaikan Prof? Juga mungkin buat para Tribuners di rumah itu. Saya pikir ya itu tadi yang penting adalah kita harus menghadapi era ini transisi energi ini harus benar-benar serius lah mendukung pemerintah di dalam urusan sampah. Karena sampah kalau kita biarkan itu kan gas metan akan keluar gitu. Itu juga akan mengganggu lingkungan juga gitu ya. Itulah hal yang menurut saya kita harus mulai merubah gaya hidup yang ramah lingkungan lah gitu ya. Itu solusi paling jitu untuk mengatasi problem sampah itu dari kita nih sebenarnya. Iya betul dari kita. Semuanya lah harus beraktif. Kalau sehebat apapun teknologi, sehebat apapun ini kitanya masih gini betul, ya gini-gini. Enggak bisa. Kita harus menjadi pelaku juga gitu. Jangan pasrah ke pemerintah saja gitu. Ada lagi Prof yang mau disampaikan Prof Arif buat para Tribuners khususnya terkait ini energi terbarukan, sampah dan lain-lain. Saya kira tadi sudah cukup banyak yang saya sampaikan. Jadi saya kira pertama marilah kita dukung pemerintah di dalam upaya ini mengatasi sampah yang di Jogja ini khususnya gitu ya. Kemudian juga marilah kita dukung pemerintah di dalam tadi menurunkan emisi gas rumah kaca supaya tidak efeknya nanti kemana-mana gitu ya. Saya kira itu yang baik Prof. Saya sampaikan. Kita sambung di lain kesempatan. Nanti bisa lihat-lihat hasil mikroalganya. Monggo. Kami punya
Alga Park namanya nggih, Oh, di nggih. minggir sana kami punya. Oh, nggih. Wah, itu Nggih, lebih menarik monggo. lagi kita di sana. Kalau misalnya Nggih. para tribuners nanti mau Nggih. berkunjung ke minggir Alga Park, Sekaligus dengan senang melihat hati. barangkali nanti juga sedikit banyak meskipun di luar keilmuan bisa ikut berkontribusi. Boleh, Prof, barangkali boleh. ya. Nggih. Terima kasih sekali lagi Nggih, Prof Arif sudah nggih. hadir di studio Tribun Jogja, Tribuners di rumah. Sekian obrolan saya dengan Prof Arif terkait energi terbarukan. Kita sambung di lain kesempatan di acara yang sama bicara redaksi. Saya Skip Widya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam.